bertemu lagi di pelatihan membangun weblog bisnis online bagi pedagang di internet. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengirimkan barang kepada pelanggan kita yang sudah melakukan order. Jadi hal ini sangat penting, kita harus mengkonfirmasi setelah order kita terima. Langkah yang kedua adalah menginformasikan rekening kita. Langkah ketiga selanjutnya adalah setelah mereka mentransfer dana, kemudian kita konfirmasi dana itu sudah kita terima, dan selanjutnya adalah kita mengirimkan produk kita. Ini harus segera dilakukan, diinformasikan dengan sangat rinci supaya pelanggan kita tidak tidak kecewa. Apa yang mereka pilih, jasa pengiriman yang mereka pilih juga kita sesuaikan dengan kemampuan kita sehingga pelanggan menjadi puas. Setelah selesai kita kirimkan, kemudian kita konfirmasikan resi pengirimannya. Sampai di sini pelanggan akan merasa puas karena produknya sudah dikirim, bisa dilacak dan siap untuk mereka terima. Mari kita simak bersama beberapa poin penting di dalam pembahasan tentang pengiriman produk. Pengiriman barang kepada pelanggan ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting buat kita sebagai pemilik bisnis, karena dari sinilah awal kita nanti bisa melakukan banyak hal, poin-poin penting di mana kita bisa menangani pelanggan, bisa melihat apa saja keluhan dari pelanggan, sampai kepada akhirnya kita bisa meningkatkan repeat order kita bagi pelanggan kita yang sudah masuk kepada data kita. Baik, mari kita ulas bersama. Di dalam siklus sebuah bisnis online, setelah kita memiliki sebuah website, weblog bisnis, langkah selanjutnya adalah customer kita memang akan mengunjungi kita, dan di sana kita akan menerima order dari pelanggan kita. Setelah order kita tangani, ya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengiriman, ya. Jadi setelah dana juga sudah kita terima, kita mempersiapkan barangnya. Barang bisa kita ambilkan dari supplier kita, bisa kita buatkan, atau kalau stok masih ada juga kita segera packing barang tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita pilih jasa pengiriman dan akhirnya sampai kepada customer kita. Ini adalah proses di dalam siklus dari bisnis online, dan kita pada posisi sampai kepada pengiriman. Hal yang penting di dalam pengiriman barang bahwa setelah dana kita terima, maka segera mungkin kita mengadakan konfirmasi, kemudian melakukan packing, ya, mempersiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan kita. Jangan sampai informasi ataupun keterangan ini telat diberikan. Jangan sampai tertunda, karena ini hal penting bagi pelanggan kita. Kita bisa memilih jasa-jasa pengiriman barang yang dipilih oleh pelanggan kita, atau kita sudah menentukan jasa pengiriman barang yang tepat bagi mereka, misalnya di lokal, misalnya di seluruh Indonesia, ataupun mungkin yang dari luar negeri. Kita sudah merencanakan, kita sudah punya beberapa jasa pengiriman barang pilihan. Nah, di sini ada beberapa jasa pengiriman barang. Kalau sifatnya adalah lokal, kita bisa menggunakan jasa kurir dari Grab maupun GoSend. Kemudian kalau lingkupnya nasional, ya, kita bisa menggunakan jasa-jasa yang kita kenal, misalnya seperti Pos, CNT, CNE, Tiki, ya, atau mungkin yang lain, ya. Nah, kalau tingkatnya sudah ke luar negeri, kita bisa gunakan ESL, ya, atau mungkin yang lain yang istilahnya sesuai dengan pilihan kita. Di sini sangat penting untuk menghindari beberapa keluhan pelanggan nantinya, ya. Pelanggan pengennya segera mendapatkan produk yang dipesannya. Nah, ada beberapa tips dalam pengiriman barang. Yang pertama adalah pastikan alamat tujuan terjangkau,
jasa pengiriman yang sudah dipilih. Di sini selain kita memastikan alamat itu benar, juga memastikan bahwa alamat itu memang bisa dijangkau oleh jasa pengiriman kita. Di sana juga pada saat kita melakukan tracking alamat tersebut akan muncul ongkos kirim. Nah, ini adalah hal penting yang harus didiskusikan di produk kita, bahwa ongkir ini ditanggung oleh siapa. Ya. Pada saat sudah disepakati deal, kemudian kita melakukan packing, dan selanjutnya kita milih jasa pengiriman yang sudah disepakati bersama. Nah, masalah packing di sini kita harus lebih teliti lagi dan hati-hati, karena jangan sampai produk yang sampai di tangan pelanggan kita ini rusak di perjalanan. Ada yang menggunakan packing styrofoam, misalnya barang-barang yang mudah pecah, kita harus juga melengkapinya dengan packing kayu. Ya. Kemudian ada juga yang barang-barang misalnya sederhana, ya kita packing dengan envelope saja atau mungkin dengan kardus biasa. Di sini sangat penting packing dan keamanan barang yang dikirim. Kemudian setelah melakukan pengiriman, hal penting selanjutnya adalah menginformasikan resi pengiriman yang sudah kita dapatkan dari jasa pengiriman yang dipilih. Resi ini sangat penting bagi pelanggan, karena mereka bisa melakukan tracking posisi barang ada di mana, juga sebagai istilahnya sarana untuk mengecek benar-benar barang ini sudah dikirim ataupun belum. Ini beberapa langkah-langkah dari pengiriman barang. Kita bisa memilih jasa pengiriman barang, ya. Sudah sesuai, kita bisa minta kurir datang ke tempat kita, ke tempat toko kita, atau kita menuju ke kantor agen pengiriman barangnya. Jadi ada dua teknik. Karena jasa via kurir datang, ya, menjemput dari paket ini sudah ada. Selanjutnya, menginformasikan alamat pengiriman dan penerima, ya, yang sudah kita tulis di kardus atau di packing tadi, ya. Kemudian menginformasikan detail barang, isinya apa, ya, souvenir, isinya elektronik, isinya apa saja, ini diinformasikan dengan jelas karena ada daftar barang-barang yang dilarang untuk dikirimkan. Kemudian jika sudah deal, kemudian melakukan request, ya, agen akan kurir dari agen jasa pengiriman akan datang. Ya, setelah tim datang, jadi intinya di sini kurir penjemputan akan datang, menginformasikan biaya, volume, ya. Kemudian akan muncul biaya pengiriman. Nah, ini nanti ditanggung siapa? Apakah ditanggung oleh customer atau ditanggung oleh pihak kita sebagai penjual? Oke, saya kira cukup jelas ini. Kemudian, catatan penting di sini bahwa survei menunjukkan 35% konsumen melihat pengiriman ini sebagai masalah paling besar dalam perdagangan e-commerce. Ya. Jadi, berdasarkan survei juga ada 90% keluhan dan tanggapan negatif dari pelanggan kita terkait biasanya dengan keterlambatan pengiriman atau kurangnya komunikasi tentang status pengiriman barang. Ya, di sini sangat penting pengiriman barang ini sehingga perlu kita waspadai. Saya kira demikian, ya. Semoga bermanfaat.